terserah mau yang mana duduknya. Oke, silahkan, silahkan. Nah, sudah nyaman Mbak duduknya? Sudah. Ya, sudah. Oke, dinyamankan dulu ya. Sudah nyaman. Nah, sebelumnya Mbak ini dari mana tadi? Dari kos saya, Bu. Dari kos, Bapak yang lain? Habis makan sarapan. Oke, Mbaknya? Kalau saya habis kerja kelompok. Oke, bisa ada kegiatan masing-masing ya. Oke, kabarnya gimana kesini hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh lelah Mbak, habis kerja kelompok tadi itu ya? Iya, Oke, betul. tetap semangat tapi ya Mbak ya. Oke, sebelumnya untuk mengawali pertemuan kita kali ini ada baiknya kita berdoa dulu ya agar kita diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa tidak saya batasi. Sebelumnya ini kan Mbak bertiga ya di sini. Apakah sebelumnya ini sudah saling kenal atau belum? Belum. Oke, masih sama-sama tidak ada yang kenal ya ini. Oke, jadi tak kenal kan tidak sayang ya. Jadi sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu, nanti dilanjut sama teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Hajara Sofa, bisa dipanggil Bu Sofa atau Mbak Sofa senyamannya saja. Lalu sekarang setelah ini teman-teman bisa berkenalan juga ya dengan menyebutkan nama, prodi, lalu umur. Juga setelah itu teman-teman bisa menyebutkan gitu bunga yang menjadi menurut Mbak itu menjadi ciri khasnya Mbak. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa. Oke. Siapa ini yang mau berkenalan terlebih dahulu? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak. Baik, kenalkan nama saya Wanda Jayani. Bisa dipanggil Wanda, Jayan Taufani. Saya dari jurusan geografi. Saya dari geografi. Kemudian bunga yang pelambangan saya itu bunga cengkeh. Oke. Siapa selanjutnya? Iya. Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Yarida Ardelandia, biasanya dipanggil Yori, dari prodi gizi. Terus Bunganya, umur juga? umur 20, baru kemarin ulang tahun. Terus bunganya bunga matahari. Selanjutnya Mbak. Halo semuanya, nama saya Tita, saya dari prodi Teknik Nuklir 19 ya Bu, dan bunga yang menggambarkan diri saya itu bunga melati. Oke, jadi ini tadi Mbak Wanda, Mbak Yori dan juga Mbak Tita ya sudah memperkenalkan diri dan juga menyebutkan bunga apa sih yang menggambarkan dirinya masing-masing. Nah, sekarang kita main ini ya, menebak kepribadian teman kita dari bunganya tadi. Oke, saya acak ya. Iya, Jadi sekarang Mbak Yori menebak punya Mbak Wanda tadi. Ayo diingat-ingat bunganya Mbak Wanda apa dan diperkirakan itu maksudnya Mbak Wanda itu kepribadiannya dia apa ya gitu. bunga cengkeh. Iya, betul. Tadi Mbak Wanda kan bunga cengkeh ya. Kayaknya bunga cengkeh ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal ya. Sepertinya, setahu saya ya. Jadi mungkin bunga cengkeh ini Mbak Wanda bermanfaat untuk semua orang yang ada di sekitar. Amin. Oke, apakah benar Mbak tebakan dari Mbak Yori itu? Benar-benar sangat-sangat positif vibes. Alhamdulillah benar. Oke, selanjutnya sekarang Mbak Wanda silakan menebak punyanya Mbak Tita. Tadi Mbak Dita bunga melati kan. Bunga melati itu jadi melambangkan keterangan Mbak Dita itu sangat bermakna atau memberi pengharum
mengikuti semuanya gitu. Oke, kalau menurut Mbak Wanda seperti itu, apakah benar Mbak kita tebakan dari Mbak Wanda itu? Iya, benar-benar seperti itu. Oke, oke, selanjutnya Mbak Tita silakan menebak Mbak Yori tadi bunganya dan juga bridge. Tadi itu kan bunganya bunga matahari, yang mana apa ya? Bunga matahari kan warnanya cerah gitu, kayak melambangkan keceriaan. Jadi saya nampaknya Mbak Yuri ini sosok orang yang ceria begitu, Bu. Oke, Mbak Tita menebak bahwa Mbak Yori itu seseorang yang ceria. Apakah benar seperti itu Mbak Yori maksudnya? Betul sekali. Tapi kan bunga matahari tidak ini setiap saat ya. Iya. Jadi kayak cuma waktu musim apa gitu. Jadi saya cerianya juga tergantung orangnya begitu. Oke, jadi tepat tapi masih perlu Iya. detail lebih lanjut. Betul. Oke, dari sini tadi kita yang awalnya belum saling kenal mulai mungkin ada agak kenal sedikit ya. Ada aku ternyata dia anaknya seperti ini, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalian di sini kan dikumpulkan untuk konseling kelompok ya. Ini kalian dikumpulkan ini bukan tanpa sebab. Kenapa kok sama ini? Kenapa kok nggak sama yang lainnya? Karena ini tadi dilihat dari hasil asesmen kalian yang sebenarnya memiliki permasalahan yang kalau dijadikan satu tuh mungkin cukup apa ya, cukup sama seperti itu. Permasalahannya ada di masalah belajarnya ya, seperti itu. Selanjutnya, apakah di sini sudah ada yang pernah mengikuti konseling sebelumnya, mungkin individu ataupun kelompok? Belum sama sekali. Oke, berarti ini Mbak Yori dan Mbak Tita belum, Mbak Wanda sudah pernah yang individu ya? Iya. Tapi tetap ini yang pertama kelompok semua ya berarti. Iya. Oke, jadi tetap perlu saya sampaikan ya bahwa dalam konseling ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Nah, di sini permasalahannya itu akan dijaga ya, tidak dibawa keluar sehingga dibahas pun hanya saat sesi konseling. Jadi nanti diharap teman-teman semuanya ini bisa menceritakan masalahnya ya dengan terbuka itu. Nah, selain itu teman-teman juga harus berjanji ya untuk tidak menyebarkan permasalahan teman yang ada di dalam sini, karena ini cukup lingkup ya kita saja dalam konseling ini. Lalu selanjutnya adalah keterbukaan. Nah, karena sudah pasti kerahasiaannya dijaga, teman-teman juga harus terbuka, karena bagaimanapun konseling ini tetap bergantung pada masing-masing. Ini hanyalah sebuah cara, hanya sebuah tempat yang bisa mewadahi kalian semua untuk bisa sharing dan juga mendapatkan solusi. Namun bagaimana eksekusinya tetap pada diri masing-masing. Lalu selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini itu kalian datang ke sini dengan sukarela. Apakah betul seperti itu semuanya? Iya, betul. Oke, jadi tidak ada yang dipaksa ya ke sini. Oke. Selanjutnya, karena kita berada di konseling kelompok, nanti diharapkan semua teman-teman ini aktif ya, saling aktif, entah itu memberikan solusi, masukan ataupun pengalaman yang mungkin sebenarnya sama yang dialami oleh teman. Jadi itu nanti juga di pertemuan ini kita akan menyelesaikan permasalahan satu orang ya. Ya seperti yang di awal tadi, permasalahannya ini kita hampir-hampir sama, namun tetap fokusnya berbeda, namun nantinya mungkin ada solusi bagi teman-teman semua yang juga tetap bisa diambil seperti itu. Oke, tujuan kalian datang konseling pada hari ini tentunya berbeda-beda ya. Jadi boleh saya tanyakan terlebih dahulu pada setiap masing-masing. Mbak Tita silakan. Jadi tujuannya untuk datang konseling hari ini itu untuk apa? Kalau saya ini sih mengurangi masalah yang saya alami, jadi tidak langsung kayak selesai gitu, tapi ya minimal mengurangi lamanya juga dari kemampuan saya segimana gitu sih. Oke, jadi Mbak Tita ini sudah mengerti ya dengan seberapa kemampuannya. Jadi Mbak Tita sudah tidak berharap langsung dari sini langsung
masalah hilang semua, tapi tidaknya itu berkurang sedikit seperti itu ya. Oke, selanjutnya Mbak Yori. Kalau saya ya cuma mungkin sharing-sharing ke teman-teman lain, mungkin teman-teman juga memiliki masalah yang sama, terus nanti kita bisa bahas bareng-bareng ya, mungkin ada solusi yang tepat untuk masalah saya nanti. Oke, jadi Mbak Yori di sini ingin bercerita ya tentang permasalahannya dan barangkali nanti bisa menemukan solusi juga dari pertemuan kali ini yang bisa diimplementasikan. Oke. Lalu selanjutnya Mbak Manda. Kurang lebih juga sama yang disampaikan teman-teman tadi, menceritakan masalah saya dan saya ingin menanyakan apa yang dikatakan atau dikatakan dan ingin menambah wawasan lain yang belum saya ketahui. Oke, jadi Mbak Manda juga sama ya dengan teman-teman yang lain ingin mengurangi seperti itu juga ya. Oke, di sini tadi permasalahannya teman-teman tadi kan belum diungkap ya, cuman ini tadi baru tujuannya. Nah, boleh sekarang diceritakan secara singkat permasalahan masing-masing. Oke, sebelumnya Ibu juga akan menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan waktu kali ini sekitar 45 hingga 50 menit. Apakah dirasa cukup waktunya? Cukup. Oke. Selanjutnya silahkan dan masing-masing kalian menyampaikan permasalahannya ya. Siapa yang mau menyampaikan permasalahan terlebih dahulu? Saya dulu. Oke, silakan Mbak Manda. Saya hari ini kesulitan belajar karena saya tidak punya motivasi belajar dulu. Karena ada seorang yang mengatakan saya itu hal itu kayak memberi saya semangat, motivasi, kata indah gitu akhirnya. Terus saat ini akhir-akhir ini kayak jarang gitu. Ya saya tahu kalau itu sibuk ya, tapi saya semangat belajarnya kurang gitu, kayak mempengaruhi hari-hari saya gitu. Oke, jadi permasalahan Mbak Wanda ini hilangnya motivasi belajar ya. Jadi kayak ya itu tadi menurun gitu ya. Iya betul sekali itu. Yang disebabkan oleh seseorang seperti itu. Iya betul. Oke, selanjutnya siapa? Oke. Kalau saya juga sama sih, kayak sulit belajar gitu karena teman saya itu sering banget ngajak keluar kayak makan malam gitu, mesti keluar makan siang gitu, mesti keluar, jadi kayak dulu kapan ini belajarnya, dan kadang itu kayak nggak cuma makan malam tok gitu loh, terus habis itu kemana gitu. Jadi ini dari faktor eksternal seperti itu ya, bila dikatakan seperti itu. Oke. Selanjutnya Mbak Tita. Kalau saya tuh kesulitan belajarnya karena kebetulan semester ini kan saya ada ikut ini ya, organisasi, jadi kayak dibebani tanggung jawab double gitu dari yang akademik dan akademik. Cuman kayak saya tuh awalnya nggak kira bahwa akan sesibuk ini gitu loh, karena saya awalnya kiranya ya mungkin ya bisa fleksibel juga, tapi ternyata kayak banyak banget ternyata tanggung jawabnya, mana itu jadinya ini sih lumayan mengurangi waktu belajar saya gitu. Oke, jadi Mbak Tita ini tadi kesulitan belajar karena Mbak Tita ini masuk organisasi dan ternyata itu sangat berat gitu ya tugasnya, tidak sesuai dengan apa yang Mbak pikirkan sebelumnya. Oke, jadi ini tadi sudah disampaikan semua ya permasalahannya secara umum, bahwa permasalahannya itu kesulitan belajar dengan berbagai macam faktor. Nah, di sini siapa yang merasa permasalahannya itu sangat urgent, maksudnya harus segera diselesaikan seperti itu? Mungkin kalau ada yang mau mengajukan diri, atau mungkin teman merasa oh dia Bu kayaknya yang lebih butuh kayak gitu, boleh juga menyampaikan. Itu Bu, nggak kita lebih urgent karena kita berusaha memanage, itu kan organisasi sama tugas akademik kuliah.
kelihatan banget, pokoknya benar-benar mulus itu internal di dalam gitu. Jadi saya mikirnya, oh berarti kalau di belakang layar kan berarti nggak harus berhubungan dengan banyak pihak gitu, oh ya udahlah santai gitu. Cuma ternyata banyak juga gitu tanggung jawabnya. Nah, walaupun tanggung jawabnya itu lebih banyaknya tuh karena ini sih ada kalanya saya tuh kayak lebih aktif sendiri gitu loh. Ada kalanya ini tuh saya ngerasanya banyak digendong sama saya gitu, padahal udah dibagi kayak masing-masing anggota, cuman kayak ya apa ya, ngerasanya ininya tuh pada ke saya gitu loh Bu. Jadinya ya walaupun dilihat-lihatnya ringan, tapi karena ya itu tadi jadinya tuh berat gitu loh. Dan itu kejadiannya nggak cuma sekali, ada lagi tuh sampai beberapa kali. Jadinya yang apa ya, seharusnya saya kira masih bisa diimbangi dengan belajar seperti biasa, itu jadinya malah berkurang karena itu tadi gitu sih. Oke, jadi Mbak Tita ini mengiranya kan Mbak Tita bekerja internal, Mbak Tita mengira akan lebih mudah seperti itu, tapi ternyata juga tidak semudah itu ya, karena ternyata anggota-anggota yang lain juga terkadang ada yang kurang aktif seperti itu, sehingga Mbak Tita yang harus mengerjakannya. Nah, dari teman-teman apakah ada yang ingin disampaikan atau mungkin mengalami pengalaman yang serupa dengan Mbak Tita? Ya Mbak, silakan. Saya mau tanya dan sedikit berbagi pengalaman sedikit. Kan itu kalau misalnya kan pasti kayak bagi-bagi gitu kan. Ini anak tugasnya apa gitu ya, langsung bawa ke individu gitu. Sebelumnya di divisi Mbak Tita itu sudah bagi per anak kayak tangganya kapan, kayak tugasnya apa gitu, kayak biar lebih spesifik. Apakah sudah seperti itu? Kalau itu iya, cuma bukan saya yang ngatur karena saya cuma anggota, jadi maksudnya ada ini pimpinan divisinya sendiri gitu. Cuma yang memang kadangan itu tadi ada yang mengerjakannya tuh kayak udah mepet-mepet, deadline tuh belum, jadinya tuh dikasih ke anggota lain. Cuman nggak tahu kenapa kayak dikasihnya tuh ke saya terus gitu loh. Kalau awal-awal kan saya masihnya kayak oh ya udahlah maklum, cuma kok kesini kok apa-apa ke aku, apa-apa ke aku gitu. Jadi kayak jengkel juga gitu, kayak gak ada orang lain aja. Itu hikmahnya itu apa? Mbak Tita kayak kinerjanya itu sangat baik dan kalau langsung diserahkan ke Mbak Tita kayak pimpinan itu langsung kayak dia percayanya anak cepet, jadi kerjanya yang lain itu kayak cepet. Tapi ya itu efeknya. Kalau kita cepet itu juga ada efeknya itu kayak dibebaskan. Nah kalau efeknya nolak, kita juga kayak juga kayak festival kayak dibilangin tapi jangan kayak di apa ya, di sini apa dibicarakan gitu lah, di sini gitu. Terus apa ya, kayak saya langsung saja bilang ke pimpinan apa nggak dikomunikasikan dengan tugasnya anak sebelum diserahkan ke saya, kan sudah ada bosnya masing-masing tugasnya. Jadi sebenarnya tugas dari orang ini dikasih ke saya itu gampang, jadinya saya nggak ada komplain awal. Cuman kan saya lebih ke apa ya, lebih ke ini loh, dibebaninnya tuh ganti-gantian gitu loh, jangan ke saya aja. Kayak even walaupun tugasnya aja sekalipun, tapi kalau ujung-ujungnya ke saya terus ya saya lama-lama jengkel gitu. Maksudnya anggota lain gimana gitu, nggak dilihat apa masa aku doang gitu loh. Itu sih. Itu apa, aku putus aja gak sih atau apa cara poin tugasmu gitu, tugasmu udah betul. Aku waktu itu udah pernah, cuma balik lagi karena aku orang yang nggak mau ini dan nggak mau keseret juga masalahnya, karena ya pas beberapa bulan sekali kan ada eval gitu. Jadi kayak saya cuma nginiin sekali, maksudnya secara pribadi ya. Terus sisanya ya kan ada grup sendiri juga ya organisasinya gitu. Baru kebanyakan di grup. Nah kalau di grup itu tuh gak cuma saya doang, tapi yang lainnya juga gitu. Tapi emang ya kadang kan ada yang tetap kayak istilahnya bebel mungkin gitu ya. Jadi ya udah lah, saya biarin.
karena ketuanya juga sadar gitu, ikut nganuin orang ini juga, cuman emang anaknya malah makin kesini makin nganu gara-gara gitu loh. Tapi kalau mungkin ada proker dia tetap ikut. Awalnya ya jadi gini, propernya dia ada yang melaksanain, tapi balik lagi itu tuh dianuinnya sama anak lain, cuma di itu kan hasilnya punyanya dia gitu loh. Kalau proper bareng nggak pernah datang gitu. Jadi mungkin komunikasi yang kayak kurang disatuin. Kalau itu saya kurang tahu juga ya, karena pada awalnya saya juga nggak nyangka kalau orang ini bakal masuk gitu, dan awalnya ya udah berpikir biasa aja gitu. Tapi pas dia kayak gitu ya, dia juga kurang tahu pasti alasannya apa, lebih ke karena udah pada males aja sih, udah ngerewangin beberapa kali tetap nggak dengar, jadi ya wes gitu. Jadi teman-teman satu divisi itu biarin orang itu. Ya karena sudah beberapa kali gitu. Seperti itu. Jadi permasalahan kita itu karena menjadi tadi ya, yang satu divisi itu yang ternyata itu nggak cuma Mbak Dita aja yang merasakan akibatnya kayak gitu, sehingga semuanya itu memilih untuk membiarkan karena yang mungkin cacat juga mengingatkan seperti itu. Selanjutnya Mbak, di saat perasaannya Mbak saat itu ya, itu gimana, bisa diceritakan? Ya kesel aja gitu, karena nggak pernah nyangka bisa kayak gini. Nyangkanya kan ya oke lah, bisa lah balance gitu antara kuliah dan ini, karena masih semester awal juga. Pas semester 2 sama 38 itu masih ringan-ringan banget ya kalau di semester 2, tapi ternyata malah mengurangi waktu belajar saya gitu. Even udah usaha gimana pun tuh susah buat nambah jamnya, jadi ibaratnya cuma berkurang, saya mau nambah dikit aja itu tuh gak bisa gitu. Karena kan itu tadi ya, yang sebenarnya itu bukan hal yang wajib seperti itu ya. Iya, jadi kayak karena beban tanggung jawab saya tuh ketambah, ya sebenarnya itu juga bukan tanggung jawabnya saya gitu. Oke, kalau dari teman-teman gimana? Ya, ada suatu momen Mbak Dita pernah tidak mengerjakan tugas teman yang tugas itu nggak Mbak berpikir mungkin kan tugas akademik kuliah. Ada sih, saya itu apa ya, biar nggak ketahuan kalau saya nggak ngerjain, saya ini sih alasan aja sih, lupa gitu biasanya. Kalau misalnya udah capek banget, saya pasti pakai alasan lupa, karena ya biasanya juga pada percaya aja gitu loh. Sejak awal melihat kami, oh iya ada kerja kelompok, tugas kuliah, enggak mepet deadline nih tugas kuliah. Nah, benar seperti itu. Kalau itu ya pasti tetap pentinginnya tugas kuliah ya, tetap kalau misalnya emang situasi itu dihadapkannya tuh harus memilih salah satu alias tidak bisa memilih keduanya, ya ini saya tinggal gitu. Biasanya ya apa ya, mau pakai alasan akademik juga melihat dari lingkungannya itu sepertinya susah, jadi ya satu-satunya alasan yang saya pakai ya lupa gitu. Jadi kita akan memilih lupa. Jadi Mbak Tita tadi saat kayak udah capek kayak gitu, kayak udah males gitu ya ngerjain yang sebenarnya nggak tanggung jawabnya Mbak Tita memilih buat kayak bilang ada kerja kelompok dan sebagainya gitu ya. Nggak bilang ada kerja kelompok sih, lebih ke kayak lupa, itu juga termasuk ya, ngomong aja gitu, oh maaf saya lupa gitu. Jadi ada hal-hal yang Mbak sudah rencanakan gitu ya. Oke. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Tadi dengan Mbak Dita bilang lupa itu apakah nggak dimarahin atau mungkin ada konsekuensinya? Kalau saya kurang tahu ya. Soalnya selama ini nggak ada sih, kayak kalau misalnya lupa ya udah gitu, cuma oh ya udah gitu. Berarti nggak sama. Iya. Dan itu belum
lebih kayak oh oke, gak apa-apa gitu. Jadi nggak pernah marah sih gitu. Oke. Saya mau tanya Mbak, jadi bisa lah Mbak kita menolak dengan itu kayak pengalihannya lupa gitu kan, si ketua pimpinan sama tadi di sini oh oke lah tanggapannya kayak masih biasa aja kan, jadi kayak mewajarkan. Nah bisa lah kayak Mbak kita kayak melepaskan tanggung jawab dari teman Mbak Rita itu kayak bilang lupa terus, itu sangat mengurangi. Kalau karena jujur ya sebenarnya lupa saya bilangnya nggak cuma sekali, ada beberapa kali, cuma tetap tanggapannya sama. Mungkin ya karena di satu sisi saya juga termasuk yang kelihatannya baik menjalankan tugasnya, jadi apa ya, ibaratnya dimaklumi gitu, maksudnya ngerti nggak? Iya kayak gitu. Jadi kayak kalaupun apa yang mereka nggak akan mikir saya bohong atau gimana gitu, karena ya kelihatannya anaknya rajin gitu. Ya sebenarnya kan nggak baik juga sih, cuma nggak ada pilihan lain sebenarnya. Jadi privilege gitu ya, terlihat asik gitu. Kalau kita gunakan kan publik. Oke, selanjutnya Mbak Tita. Mbak Tita kan punya permasalahan ini. Nah, apa sih yang sebenarnya diinginkan Mbak dari permasalahan ini tuh? Apa gitu? Ya pengennya itu tadi, agar saya bisa punya waktu belajar yang lebih efektif, yang seperti sebelumnya yang menurut saya itu udah efektif ya jam belajarnya, sehingga ya harusnya jangan banyak beban tanggung jawab yang dibebani ke saya, maksudnya rata lah sama anggota juga dikasih nggak apa-apa tuh ke saya aja gitu sih. Oke, karena Mbak Tita ini merasa sebenarnya Mbak itu sudah waktu belajar dan belajar itu sudah sangat cukup. Namun Iya. sekarang karena ada hal tersebut menjadi Mbak itu kesulitan belajar gitu ya, waktunya juga sangat mepet, sangat kurang seperti itu. Oke, kalau teman-teman bagaimana? Kalau dari saat itu sih kayak ada privilege gitu. Nah itu mungkin bisa digunakan lah kalau kan Oke, kalau kata Mbak Wani seperti itu ya, bisa digunakan kalau lagi kepepet. Mungkin saat tugas tugasnya Mbak yang mengambil deadline kayak gitu, atau mungkin saat ujian gitu ya, mungkin yang butuh belajar yang lebih kayak gitu. Kalau misalnya soal ujian saya nggak bohong sih, saya ngomong aja ada ujian. Kalau misalnya masih ngelarang nggak beres berarti itu. Ya biasanya gitu, kalau misalnya alasannya kayak kerja kelompok sama ujian, ya saya ngomong aja gitu, karena pertama kalau kerja kelompok kan melibatkan banyak orang gitu, nggak kayak tugas individu gitu loh. Sudah sesuai kesepakatan banyaknya mau hari apa jam berapa, jadi ya udah sih nggak bisa apa-apa gitu, namanya juga kelompokan gitu. Dan ujian juga maksudnya yang nentuin IPK loh, kalau misalnya masih dilarang ya nggak beres gitu. Jadi paling saya alasan lupanya ya kalau misalnya udah dihadapkannya kepepet dengan tugas mandiri, tugas individu saya sendiri gitu. Jadi sebenarnya Mbak itu ya sudah paham ya, maksudnya Mbak itu sudah bisa memberikan waktu saat dimana Mbak yang harus butuh banget ininya kayak gitu. Apa ada yang ingin tanya lagi? itu Mbak Rita sadar kan kalau saya Mbak Rita itu mengalami seperti yang mau tadi kesulitan
nggak terlalu serius gitu. Jadi saya mungkin baru ngomong kayak, loh Mbak Mas kenapa sih ininya ke aku terus, sambil emang nangis 2 kali. Kan itu kalau kan beda gitu kesannya bacanya kalau pakai emot dengan nggak pakai emot gitu loh. Tadi kan Mbak bilang ya, keinginannya kalau sudah berjalan itu bisa menolak, atau yang kedua dibicarakan gitu ya, Iya. dengan cara bercanda penyampaiannya. Iya. Gitu. Selain 2 hal itu, apakah ada lagi atau sampai saat ini Mbak masih cukup memikirkan 2 hal itu aja? Untuk saat ini mungkin masih cukup mikirin 2 hal itu aja sih. Ya, karena Mbak rasa mungkin 2 hal itu sudah cukup untuk saat ini mungkin ya. Iya, buat apa ya, langkah awalnya aja dulu nanti. Oke. Selanjutnya kan tadi Mbak bilang ya ingin bisa belajar dengan efektif lagi. Apakah Mbak itu sudah melakukan suatu hal untuk bisa mencapai itu tadi? Sudah ya, jadi waktu belajar saya itu ditambah, tapi ditambahnya nggak di jam yang seharusnya, jadi begadang sampai dini hari gitu loh. Karena ya itu tadi yang berkurangnya itu di jam yang masih emang jam-jamnya belajar, emang jam-jam wajar belajar, jadinya ya saya tambahnya ke udah mendekati pagi hari, yang mana itu kan udah nggak wajar ya, udah jam-jamnya orang tidur. Jadinya kadang juga saya udah nambah jam sampai pagi, ujung-ujungnya yang masuk dikit, jadi kayak mesti sia-sia sih. Oke, karena jadinya Mbak juga istirahatnya jadi kurang juga ya, Iya. nggak dialokasikan ke belajar itu tadi. Tapi saat Mbak tadi kan sudah bilang ya kalau kayak gitu tuh jadinya Mbak itu jadi kayak agak sia-sia karena banyak yang nggak masuk, terus bisa ngantuk juga. Nah, apakah Mbak itu kan sebelum melakukan itu mungkin nggak tahu ya kalau akan seperti itu, tapi setelah Mbak melakukan itu, apakah Mbak itu tetap melakukan itu terus padahal Mbak tahu itu memiliki dampak juga yang kurang bagus juga? Saya waktu itu ngelakuinnya berapa ya? 3 kali sih. Jadi pas pertamanya kayak gitu saya nggak langsung ini gitu, saya tetap coba 2 kali, tapi tetap karena sudah 3 kali saya seperti itu, jadinya ya saya nggak lakuin lagi gitu. Oke, jadi Mbak itu sudah pernah ganti jam belajarnya gitu ya, tapi ternyata kurang tepat. Lalu apakah ada hal lain lagi atau sampai saat ini baru hal itu saja yang membuat harapan? Udah sih, baru hari itu aja Bu. Oke, itu aja. Teman-teman bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan atau mungkin punya pengalaman yang sama
Tita dalam membuat belajar itu lebih efektif gitu? Ada kadang ada mendukung, ada enggaknya sih ya, karena itu tadi ya, kalau misalnya saya dikasih kayak tanggung jawab tambahan, kadang saya bisa alasan, kadang juga saya memilih untuk menerima aja gitu. Oke, jadi ada kalanya mendukung, ada kalanya tidak ya. Kadang Mbak Tita lebih mengorbankan waktunya Mbak Tita buat ya hal yang seharusnya nggak dilakukan Mbak Tita ya gitu. Iya. Kalau teman-teman sendiri, apakah juga pernah gitu melakukan hal yang sama gitu kayak Mbak Tita? Sama seperti yang maksudnya sama. Bukan, jadi kayak yang tadi Mbak Tita kan tidak bisa menolak ya. Jadi ini tadi kan perilakunya Mbak Tita tuh saat menolak tentunya itu mendukung. Jadi Mbak Tita bisa belajar dengan lebih efektif. Nah kalau Mbak Tita menerima tanggung jawab yang punya temannya yang tidak aktif itu, jadi dia kan tidak mendukung ya, tidak mendukung perilaku keefektifan belajarnya itu. Nah teman-teman pernah nggak gitu kayak mengorbankan waktunya teman-teman yang sebenarnya buat belajar, tapi buat bantu orang yang ya mungkin karena kurang aktif kayak gitu di dalam divisinya gitu. Pernah, tapi ini lingkupnya di kelas itu, tapi sendiri. Jadi waktu itu teman sekelompok gitu loh, dulu kan kita lagi ngerjain tugas bareng-bareng, tapi itu udah hampir deadline dan itu ada tugas dia. Nah, tapi dia itu nyuruh saya buat kerjain kayak itu buat halaman gitu loh. Saya udah bilang aku nggak bisa, saya nggak bisa, apalagi di bidang kan sulit ya. Dibuat aja lebih sulit, dibuat aja sulit, apalagi di bidang siang. Kayak aku nggak tahu caranya gimana. Dan dulu teman saya tuh nyuruh kamu buat halaman. Aku sih bilang nggak bisa, aku coba dulu dia kayak gitu. Terus itu saya nggak nyoba itu. Saat itu saya langsung bilang aja nggak bisa aku. Terus habis itu ya udah saya nggak ngerjain tugas lagi. Padahal ya saat itu saya tugasnya emang dengan baiknya sih, jadi saya menolak dengan tugas. Oke, jadi Mbak Yori di situ lebih memilih untuk menolak ya, karena Mbak Yori merasa kalau itu kayaknya Mbak Yori juga sudah banyak, kenapa harus mengerjakan tugasnya jadi Dari saya itu saya pribadi gitu, kayak biar teman-teman tahu nggak nyalain kerja kalian, kayak bukan menghilang gitu. Terus saya kayak pertama guys ini dulu, terus saya nge-reply kayak ada nama-namanya kan, saya reply gitu kayak dia tahu gitu. Ini yang dulu kan, kalau anak yang lain kan sudah tahu si anak ini kayak belum mengerjakan dari video kemarin kan, dia menyadari anak ini kayak kurang nggak kerja gitu, dan dia ngomong dan baik gitu, kayak biar sadar, saya itu juga sadar kalau perbedaannya itu sangat. jadi kalau Mbak Wanda lebih memilih untuk mengingatkan gitu ya, secara di grup kayak di reply, mungkin di tag juga gitu-gitu. Kalau kayak gitu, kalau udah level mau gitu. Oke, jadi kalau itu nunggu kayak udah mau titik-titik penghabisan gitu ya. Iya betul. Oke. Selanjutnya Mbak Tita, tadi kan Mbak Tita sudah mendapat beberapa solusi dari teman-teman ya. Apakah itu tuh menurut Mbak bisa menjadi solusi yang efektif buat Mbak, atau Mbak merasa kurang, atau Mbak juga menemukan solusi lain di diri sendiri? Kalau tadi yang dari Mbak Wanda
posisi yang Mbak dapatkan tadi dari Mbak Yori itu, kalau ada hambatan gimana? Apakah Mbak Tita sudah punya cara lain atau apa yang akan Mbak Tita lakukan? Kalau Mbak Tita misal menolak tapi ternyata orangnya tidak menoleransi, jadi kayak tetap harus tetap mengerjakan, atau mungkin malah Mbak Tita yang tidak bisa menolak kayak gitu. Kalau misalnya posisinya muncul lagi rasa kayak susah menampung diri saya, mungkin saya coba meyakinkan diri kayak ini karena ini bukan tanggung jawabnya aku, aku sah-sah aja gitu buat menolak, karena itu tanggung jawabnya dia bukan tanggung jawabnya aku. Tapi kalau misalnya dia tetap maksa, mungkin ini ya langsung saja, intinya saya nggak bakal takrim chatnya, karena saya sama orangnya juga nggak terlalu dekat, jadi ibaratnya apa ya nggak berinteraksi sama dia juga, mengubah hidup saya gimana gitu sih kalau saya. Jadi kalau ada hambatan, misalnya orang itu masih tetap minta Mbak untuk mengerjakan, Mbak memilih untuk tidak dibalas, sebagainya gitu ya. Oke. Kalau Mbak, kalau perilaku Mbak tadi, Mbak yang mungkin menolak itu tadi, ini apakah sudah sesuai dengan keinginan Mbak untuk membuat belajar itu lebih efektif? Sudah sih, karena menurut saya sudah ya, dengan saya sudah berani untuk menolak dan siapa tahu itu memang berhasil, jadinya ya beban dan tanggung jawab yang dikasih ke saya juga otomatis akan berkurang, yang mana dengan itu juga ya waktu belajar saya bisa bertambah, itu otomatis sepertinya sebelum-sebelumnya. Oke, jadi Mbak merasa kalau Mbak bisa menolak itu sepertinya merupakan langkah yang bagus gitu ya, yang sangat bisa memberikan hasil yang Mbak inginkan itu. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan? Mungkin apalagi bertanya, saran, atau mungkin hal yang sama? Apakah mungkin dulu teman-teman tuh pernah nggak bisa nolak, terus saat teman-teman bisa nolak ternyata memang dampaknya bagus kayak gitu? Saya pernah berteman personal gitu, mendengarkan teman itu. Pernahnya itu kalau misalnya lagi rapat aja sih, kayak rapat seorganisasi buat evaluasi. Kalau misalnya bareng-bareng itu ya biasanya kalau ada proker bareng, tapi ya orang anak ini juga proker bareng nggak pernah datang, terus kayak rapat satu organisasi cuma pernah datang sekali, dan sampai akhir kayak ini sampai istilahnya akhir pengurusan apa namanya demis ya kalau nggak salah, itu selalu nggak muncul anaknya tuh. Pernah dipanggil secara langsung nggak kayak tatap muka gitu? Apa Dia itu munculnya adalah pas masih awal-awal. Kalau masih awal-awal ya performanya ya bisa dibilang masih biasa aja, jadi ya belum ada kena teguran atau gimana gitu. Baru akhirnya pas udah lama ya udah. akhir-akhir ini jarang dipanggil, kayak jarang pantai itu yang laki-laki. Kalau akhirnya ini enggak ya, karena udah capek juga sih. Cuman saya kurang tahu ya untuk yang siang atasan-atasan organisasinya gimana gitu ya, lebih berwarna. Kalau kita yang anggota mah ya ini sih sejauh ini ya gitu. Oke, jadi bertemunya itu saat awal-awal dulu ya,
Iya, sama belajar setelah subuh gitu. Jadi dalam waktu dekat ini Mbak akan melakukan dua hal itu ya. Iya, betul. Oke. Jadi dari rencana-rencana yang tadi yang akan dimulai besok itu dua hal tadi ya. Iya, betul. Pastinya Mbak ingin melakukan dua hal itu karena Mbak merasa karena itu akan efektif, akan sangat berdampak dan membuat perubahan pada diri Mbak. Nah, ini sangat memberikan dampak ya pada Mbak. Nah, seberapa yakin sih kalau mungkin dalam angka 1 sampai 10 gitu? Mungkin di angka 9. Jadi udah mendekati sangat yakin. Oke, sudah hampir-hampir yakin banget gitu ya. Iya. Selanjutnya di sini saya juga ada untuk balita dan juga teman-teman yang lain di sini akan mengisi kontrak perilaku yang nantinya akan dilakukan selama sepekan ini ya sehingga di sesi 2 nanti. Nanti ini silakan diisi, lalu juga ada tanda tangan juga nanti di bawah dari kontrol juga selalu juga diisi. Tulis apa yang akan saya lakukan ketika Di bawah juga dikasih tanda tangan. Oke, kalau sudah bisa dikembalikan ya. Dan juga akan menandatanganinya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya juga ada tugas rumah ya yang harus dikerjakan untuk semua anggota kelompok. Jadi di sini tugas rumahnya itu menulis apa saja yang dilakukan mbak-mbak ini. Tadi kan sudah menulis kontrak perilaku ya. Nah di sini nanti tugasnya yang ini itu menuliskan apa saja yang sudah terrealisasikan gitu. Bisa dipahami ya? bisa Nah, nanti akan dikumpulkan di pertemuan kita yang kedua. Dari pertemuan sesi kali ini, apakah ada perubahan atau hal yang mengganjal yang ingin disampaikan seperti itu oleh teman-teman? saya jadi lebih banyak wawasan atau sudut pandang yang lain gitu ya. Ternyata tidak ada seperti ini. Jadi bawahnya jadi lebih tahu ya ternyata permasalahan itu kalau dilihat dari berbagai sisi juga ternyata berbeda-beda gitu ya pandangannya. Oke, belum teman yang lain? Saya nanti saya juga mendapat insight baru yang penolakan itu tadi. Saya akan mencoba seperti penolakan saya tadi, saya akan mencoba menolak kawan saya ketika dia mengajak Baru mendapatkan salah satu solusi gitu yang mungkin yang bisa dicoba diterapkan. Untuk Mbak Gita, Kalau saya karena yang di pertemuan ini juga masalah saya yang dibahas, jadi tuh kebingungan yang saya rasakan mengenai masalah saya ini udah mulai berkurang karena ya saya udah tahu gitu dari share pengalaman terus juga sama dari teman-teman saya tuh harus ngapain. oke, jadi secara umum teman-teman semuanya ini mendapatkan setidaknya satu gitu ya solusi yang bisa dicoba diterapkan dalam beberapa hari ini gitu. Oke, saya rasa ini waktunya mungkin sudah sekitar 45 menit. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan. Jadi permasalahan kali ini tentang kesulitan belajar ya dengan berbagai macam faktor. Dan kali ini yang dibahas adalah minat kita. Jadi karena organisasi itu tadi dan sekarang juga kita sudah menemukan beberapa solusi yang akan dilakukan. Selain itu teman-teman juga mendapatkan solusi yang juga akan dilakukan dalam beberapa hari